Apakah boleh ini saya bawa pulang, Bang? Ah, nanti katanya dia mau ke rumah kita. Wah! Astagfirullahaladzim! Wah! Wah! Tuh! Sebelah sana, sebelah sana! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian. Jadi saya sudah bilang di awal untuk menghibur, berarti kontennya konten hiburan. Akan tetapi di balik semua itu, dari kendaraan konten hiburan ini bisa menambahkan ilmu, yaitu perjalanan tadabbur alam, tadabbur diri melalui alam atau dikir jalan. Nah, tapi ceritanya seperti ini. Di dalam sungai di ujung sana itu ada cerita yang samar-samar, cerita yang menjadi teka-teki. Mari kita bedah bersama-sama supaya menjadi berkah ilmu. Yuk sekali yuk. Oke sahabat semuanya, kembali kepada perjalanan dikir jalan, kembali kepada kealamiahannya, tentunya selalu memecahkan sesuatu yang samar-samar dengan bahasa Sanepa, ya. Kalau kalian orang Jawa seharusnya tahu maksud dan tujuannya memecahkan sebuah bahasa alam yang masih samar-samar. Bahasa samar-samar itu namanya Sanepa, Siloka, yang harus dipecahkan dengan teliti, dengan ketenangan batin. Makanya saya mengajak kalian untuk selalu menenangkan batinnya, kembalikan ke alamiahannya, tetap adem ayem, setel rasa seneng, supaya nanti bisa nyambung, ya. Kalau tidak menyetel frekuensi seneng, maka rawan gagal paham. Gagal paham ini tidak melihat dari orang-orangnya, entah itu seorang pejabat, entah itu seorang kiai, entah itu seorang juru kunci, bisa jadi gagal paham. Oke, makanya fleksibel. Jangan merasa paling pinter, ya, karena kita itu sama tidak dibeda-bedakan oleh Tuhan. Semua sama di mata Tuhan. Mari kita bersama-sama, tujuannya untuk membangun diri, ketentraman batin kita. Oke, jadi gini. Di lokasi yang akan kita tuju nanti ada sebuah sungai. Sungai yang konon ceritanya ada yang mengatakan itu hantu banyu, monster air, ada juga yang mengatakan itu apa namanya itu? Alah, nggak macam-macam lah, memedi. Tapi munculnya siang malam, dan lokasi itu yang di Mahfud lokasi paling angker di area ini. Nah, makanya itu mari kita naiki kendaraan ini, ada momen apa dan ada pelajaran apa di balik konten kita ini. Yuk. Betul dong, senyum dong. Senyum dulu ya. Dan di sini aduh, ini banyak duri nih. Duri ini. Iya. Duri kehidupan. Nah, ini supaya hati-hati. Pengingat-ingat buat kameramen supaya hati-hati itu ya. Ya iya. Oke, yuk. Ini agak rungkut, tenang saja. Awas nih, katanya tinggalnya di dalam goa tuh, apanya? Hantunya tinggal di dalam goa. Enggak, maksudnya tinggal di dalam goa. Goanya di pinggir sungai. Kita cari aja, yuk. Berani nggak? Tenang aja, kita optimis ya, karena tujuan kami bukan untuk menantang hantunya, tetapi untuk menyerap wawasannya. Nah, ini sungainya nih, perhatikan tuh, sungai yang dimaksud ini, tapi deras juga ini sungainya. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita di sini untuk menyambungkan dulu dan kita bisa melihat beradaptasi dulu dari segala sisinya. Apakah kalian sudah merasakan sesuatu ataukah melihat sesuatu di arah sini? Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, sini. Kita masuk aja. Nggak takut-takut. Nah, siapkan mentalnya tapi ya, bila mana nanti kau melihat sesuatu, ya kalau dipandang seperti ini seolah-olah kali biasa, tapi ini kan di tengah-tengah hutan. Nggak ada yang aneh ya. Ya, makanya kita bisa melihatnya itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Yuk kita melihat dari berbagai sudut pandang supaya tidak kaku. Lihat dari keindahannya, kesejukannya. Jangan cuma melihat dari angker-angkernya, nanti rawan konflik. Oke, ke sini dulu. Assalamualaikum. Nih, airnya adem, bening, dan dalam ya. Ini sebuah makna mengajak kita untuk selalu beningkan hatinya. Kalau bening hatinya nanti akan dideraskan aliran rezekinya. Debit rezekimu akan semakin deras dan besar. Tuh ya, ini pengeling-elingnya. Makanya tenang, gak usah kaku. Ya sini. Ya iya. Hah? Belum begitu ini. Tapi unik nih, sungai-sungainya nih. Apa seperti kayak apa loh, di mana di area mana nih? Tuh, kan? Hah? Buaya. Itu. Ini. Wah, tuh. Itu ke sana. Itu. Ah, tuh. Aduh, masuk ke sana tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh. Aduh, hati-hati. Coba sini, jangan. Tadi ketangkap kameranya enggak? Ada. Ini apa ke sini tuh. Itu bukan tuh. Tuh. Oh, sini. Oh, mereka sini. Wah, itu. Ya, makanya itu. Astagfirullah, dulu. Oh, ke sana tuh. Dah, yuk. Assalamualaikum. Itu buaya asli bukan? Buaya asli bukan? Siang-siang ada buaya, jangan-jangan buaya siluman, Kang. Buaya itu siang malam muncul. Tapi biasanya kalau siang-siang itu di daratan. Dan masuk ke sana tadi tuh. Itu buaya darat, Kang. Olah, tapi tenang aja. Yuk. Kita buktikan bahwa di sini memang kalau ada itu monster yang dimaksud. Yuk. Buaya monster. Nggak tahu ah. Mana? Tuh nggak bisa ke sana, saya nggak bisa. Ya nggak bisa ke sana, biarin. Masuk. Udah biarin. Udah masuk, tenang aja. Nggak apa-apa. Yang penting kita nggak mengganggu dia. Punten. Apakah saya mencup? Mencup aja deh. Tapi adem nih. Licin juga. Punten. Kasih ada dulu. Nah. Katanya di dalam goa, mana goanya? Apa kebungu di sebelah sana mungkin? Gue cek aja yuk. Enggak, tenang aja. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Ke sini. Tapi, kayak ular bukan? Ketangkap kamera enggak? Tadi ada di situ tuh. Tadi kepalanya di sini, kepala ular tapi. Tadi dulu. Tapi, nah itu apa itu? Tuh. Itu sebelah sana. Itu.
Ini gitu, bukan buaya, bukan. Ini tapi kayak mukanya serem banget tapi loh. Aduh, dulu. Aduh. Kira-kira lihat kita enggak? Punten. Bah. Maaf, Bah. Maaf. Ini siapa? Bah. Diwai. Dulu. Kita yuk. Dulu. Bah. Tapi katanya galak. Itu rambutnya panjang banget. Aduh, dulu. Assalamualaikum. Punten. Bah. Apa nggak dingin, Bah, kayak gitu, Bah? Ini ada dia berendam buaya apa nggak dingin nih, Bah? Hidup apa enggak sih? Hidup. Kira hidup. Astagfirullahaladzim, punten. Maaf. Maaf, tenang dulu, Bah. Tenang dulu. Kami di sini hanya lagi cari tahu saja tentang jenengan. Katanya tinggal dalam goa, betul ya? Maaf, goanya di belah mana goanya? Itu ada ularnya. Ada kelabangnya. Coba sini kamera ke sana. Sini biar saya aja yang maju. Tuh, berani? Berani ya. Beneran? Berani ya. Ya udah coba aja sana. Ayo. Astagfirullahaladzim, dulu. Ada yang maju. Udah, kalau berani sana hati-hati. Kalau soal begini sih ahlinya nih ya. Apa tapi jangan itu, awas ya? katanya galak loh. Nah. Katanya galak loh, hati-hati. Awas. Bener dulu. Awas, hati-hati. Benda ini palsu ya. Dulu cepetan, hati-hati. Tuh. Dia kayak gerak tuh. Tuh, gerak tuh. Cepetan sini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullahaladzim. Kesana. Ya ampun. Hei. Mat. Astagfirullahaladzim, Mat. Ya ampun. Astagfirullahaladzim, Mat. Apa di dalam ya? Aduh, Mat. Ini serius ini? Dia tarik ke sana itu, Bang. Tapi jangan kerja duduk. Takutnya dia. Dia. Tuh. Nah, tuh. Kejar aja yuk. Tuh masih hidup berarti kan? Mat. Sini, Mat. Tapi takutnya sih diseret tuh. Nih. Mat. Tuh, tuh. Tar dulu. Udah panggil yang lain lah. Tuh kan. Stop dia. Tar dulu. Betul. Gini. Jangan gegabah. Ini Mamat sih dia. Dianggap enteng, Kang. Itu terlalu gini aja. Enggak usah disesali. Ini terus begini, udah terlanjur seperti ini, kita panggil orang lain aja, panggil warga atau apalah. Udah yuk. Panggil sana. Polisi, Pak RT. Tapi goa belah sana tuh goanya apa ya? Begini sambil nunggu aja loh, pelan-pelan yuk. Dulu. Tapi dalam nih. Dulu, sini. Itu. Mat. Aduh, Mat. Astagfirullah. Mat. Sini. Astagfirullahaladzim. Mat, sebentar dulu, Mat. Astagfirullah. Mat. Hah? Aduh, dibawa ke sana tuh, ya ampun. Mat. Astagfirullah. Mat. Hah? Mat. Ya ampun. Mat. Masuk ke sini gitu. Tak dulu. Mat. Woi. Aduh. Udah gak bisa bersifat dia. Tak dulu. Mat. Tak dulu. Tapi dia ke sana tuh. Tuh. Tadi kayak ke sana lu.
kayak melihat itu kepala. Iya tadi di sana yuk. Jangan-jangan Mamat. Ya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ih, apa licin nih? Mat. Mat. Mamat. Tuh, kan lebih suaranya masih ada tapi nih. Tuh. Mat. Ya makanya hati-hati. Ya makanya tuh, tar dulu. Mat. Aduh. Mat. Tapi itu kayaknya gerak-gerak ininya nih. Bambunya gerak-gerak ini deh. Pas itu apa di situ mungkin? Mamat di jantungan tapi ya. Ya ampun. Mat. Hah? Itu apa itu? Ya ampun. Ih. Ini sepatunya Mamat. Oh, astagfirullah. Aduh. Mamat. Mat. Ini. Ya ampun. Mat. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Berarti di sini nih. Iya, tinggal sepatunya satu. Ya ampun. Jangan. Mat. Mamat sudah dimakan kan. Ya ampun. Halo. Mat. Mat. Tuh, tas dulu. Mat. Nah ini nih. Ini sepatunya apa? Topinya mungkin nih. Ya Ini ampun. topinya. Ya ampun. Aduh, kepalanya dimakan kayaknya Kang. Wah. Mat. Ya ampun. Itu tuh. Wah. Hah. Astagfirullahaladzim. Ya tuh. Itu Mamat itu. Mat. Ya ampun. Mat. Mat, sadar, Mat. Dia masih hidup masih. Tar dulu. Bah. Mohon Mbah jangan ganggu dia, Mbah. Jangan ganggu kami, Mbah. Maaf, Mbah. Mbah. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Mbah. Dia masih hidup, Mbah. Mbah, tolong, Mbah. Mbah, jangan dia apa-apain dia, Mbah. Dia teman saya, mohon maaf bila tadi nggak sopan, Mbah. Maaf, Mbah. Ya ampun. Mat. Tapi mukanya Mama sudah pucat. Mukanya udah pucat. Mukanya udah pucat. Ini. Tolongin, Kang. Tar dulu. Mat. Jangan mati nih. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mbah. Maaf, Mbah. Mbah. Punten. Iya, Mbah. Maaf, iya. Iya, gini maksudnya. Dia masih hidup, Mbah. Suruh tenang kitanya. Mbah bisa bicara. Tahu bahasa saya. Astagfirullahaladzim. Mbah. Maaf nih. Mbah ini sebenarnya siapa? Oke, baik, Mbah. Oke. Iya. Begini, Mbak, maaf, Mbak. Bukan maksudnya kami lancang ataupun apa di sini. Kami justru lagi mencari tahu sinau barangkali ada sebuah petunjuk baik di balik ini, Mbak. Maaf, Mbak. Iya. Mbah, maaf dulu, Mbak, ya. Ini masih hidup, kan, Mbah? Iya. Alhamdulillah. Tapi masih hidup katanya. Iya. Gini, Mbah. Kalau begitu saya pengen tanya pada panjenengan, sebenarnya jenengan itu manusia atau bukan? Sama kayak kita. Baik. Oke. Kita disuruh tenang dulu katanya untuk katanya beliau mau menyampaikan apa kepada kita. Baik, Mbah. Silakan, Mbah. Iya. Oke. Nah ini Mbah yang saya maksud, Mbah. Karena kayak dengar orang maksudnya katanya jenengan itu suka mengganggu orang. Nah ini maksudnya bagaimana, Mbah? Iya. Ye. Oh. Berarti maksudnya itu. Ye.
Nih, mengapa jenengan peduli sama setiap orang itu, bahkan bukan siapa-siapanya maksudnya, Mbak? Heeh. Oh, baik. Ini ternyata begini, Yon, dan juga teman-teman semuanya. Justru Mbak ini sebenarnya tujuannya baik, cuma kita saja yang apa ya, terlalu cepat menilai, terlalu cepat berprasangka. Padahal dia tujuannya baik. Nah, dari kejadian tadi justru dia tuh mengingatkan kepada kita ya, supaya pertama hati-hati ya. Yang kedua untuk bisa memutus pola kebiasaan kita, pola yang selalu berprasangka buruk ya. Makanya nasibnya kita itu selalu seperti itu, tidak pernah berubah karena kita sendiri yang memintanya. Secara tidak langsung, Mbah siapa namanya tadi, Mbah? Maaf, Mbah. Banyu, Mbah Banyu. Oh, nggih. Katanya Mbah Banyu tadi justru malah mengingatkan kepada kita harus siap menjadi banyu, maksudnya itu adalah air yang dingin mendinginkan, yang kita harus bisa memutus pola yang lama. Pola yang lama tadi diterangkan oleh Mbak dengan bahasa sangat lembut sekali. Yang pertama itu jangan mengiyakan, jangan dipakai terus pola anggapan lama kita yang mental kita itu hidupnya sengsara terus. Nah, dengan menyelam di air, video ini justru mengingatkan supaya kita ingat ya, bahwa gini, ceritanya agak begitu dalam, agak rumit ceritanya. Kurang lebihnya kita untuk bisa mengakses energi keilahian kepada diri kita, ini lebih bersyukur, jangan kayem dalam zona sengsaramu, karena kalau seterus-terusan seperti itu jangan pernah berubah. Berarti Mbak ini bukan hantu, Mbak, manusia. Beliau manusia mengingatkan kita supaya jangan mudah berprasangka buruk, jangan menghakimi orang gitu maksudnya. Oke. Berarti ini maksudnya gimana, Mbak? Mamat di bawah gini. Oh, untuk mengelingkan Mamat supaya jangan sembrono katanya. Oh, Mbak. Ini buat teman-teman juga diingatkan supaya kita jangan dimanapun tempat, maksudnya untuk saling menghormati sesama gitu maksudnya. Mbah, apakah boleh ini saya bawa pulang, Mbah? Nanti katanya dia mau ke rumah kita. Wah, astagfirullahaladzim. Wah, Mbah, Mat, Mamat masih ada, Mat. Astagfirullahaladzim. Mat, masih hidup, Mat? Mat, masih pingsan tapi loh. Sebentar dulu. Mbah, Mat, istighfar, Mat, istighfar. Mat. Tenang. Aduh, tenang, Mat. Sabar, istighfar. Yuk, slow. Alhamdulillah. Dah. Dia tuh masih trauma nih. Udah, yuk. Aduh. Udah bawa ke pinggir. Yuk ke pinggir apa? Batu. Astagfirullahaladzim. Udah sini. Alhamdulillah. Aduh. Licin ya. Duduk sini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Udah. Kasih minum dulu. Minum. Ya. Duduk. Astagfirullahaladzim. Nah, ini teman-teman, ya jadi ini semua untuk mengelingkan kita supaya kita lebih sadar, lebih eling. Ya, lebih eling yang dimaksud itu untuk banyak bersyukur, untuk jangan mudah berprasangka buruk, termasuk tadi bukan hantu ternyata,
Dia manusia seperti kita-kita yang mengingatkan kita, entah itu siapa namanya, tapi Mbah Banyu namanya. Yang namanya banyu air itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Jadi sebagian besar diri kita pun air, mengandung air. Jadi air dalam diri kita. Udah yuk, pulang. Ke sini. Udah yuk. Udah lah. Tinggal aja tinggal. Tinggal. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah akhirnya sampai juga pada titik akhir, yaitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tadi ada cerita yang memang samar-samar. Samar-samar itu mari kita padatkan dengan tadi adanya hantu air. Hantu itu menakutkan, itu merangsang kita untuk bisa berdamai dengan rasa takut. Yang kedua tadi dengan si kameramen yang diculik ya oleh tadi siapa hantu air itu juga adalah sebuah makna pengeling-eling, makna pengingat-ingat supaya kita lebih bisa tidak sembrono ya kepada diri sendiri, selalu adem pikirannya, selalu di air yang adem, dan setelah itu kita selalu akan dialiri kebahagiaan-kebahagiaan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang kami maksud dan kalian selalu terhibur, bahagia, sejahtera, dan terlaksana semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur. Jibar-jibur.